Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang kisi-kisi prakarya untuk soal PAT kelas 8 ya. Nah, untuk nomor 1 itu di sini tentang membahas limbah keras organik atau anorganik gitu ya. Jadi untuk nomor 1, 2, 3, 4 itu kalian harus memahami tentang pengertian limbah keras, organik ataupun anorganik beserta contohnya gitu ya, seperti yang alami contohnya itu rotan, kerang, tulang gitu ya, dan juga yang anorganiknya seperti kaca gitu ya. Nah, untuk nomor 5 itu kalian harus memahami tentang prinsip 3R yang reduce, reuse, recycle gitu ya. Harus tahu apa itu reuse. Reuse itu penggunaan kembali. Kalau recycle itu membuat kerajinan dari barang-barang bekas gitu ya. Kalau yang reduce itu menekan penggunaan bahan yang sekiranya dapat menghasilkan limbah yang banyak gitu ya. Nomor 7 juga sama ya, masih tentang limbah, namun di sini tentang limbah lunak gitu ya. Nomor 8 juga seperti nomor 7, tapi di sini contoh limbah keras organik ya. Yang nomor 9 itu di sini kan disajikan data tentang contoh limbah, siswa dapat mengidentifikasi limbah organik dan limbah anorganik. Ya, jadi hampir sama. Jadi untuk nomor 10 pertama ini masih tentang limbah ya. Limbah keras organik atau anorganik. Nah, untuk yang nomor 11 itu tentang pengemasan. Jadi pengemasan itu manfaatnya seperti apa, kalian harus tahu gitu ya. Jenis-jenisnya, misalkan kemasan itu kan ada yang kemasan plastik, kemasan kardus, kertas, kayu gitu ya. Apa kekurangannya dan kelebihannya. Yang 13 itu tentang nih, untuk nomor 13 ke bawah udah mulai tentang alat penjernihan air ya. Penjernihan air ini dimulai dari tahapannya, harus apa dulu gitu ya, harus ngapain dulu dalam satu perencanaan, kita harus melakukan apa dulu gitu. Nomor 14 ini lebih kepada susunan dari alat penjernihan air ya, susunannya seperti apa yang baik dan benar. Nomor 15 pun masih tentang penjernihan air, lebih tepatnya kepada tujuannya ya. Apa tujuan dari penjernihan air itu gitu ya. Dan nomor 16 itu lebih kepada manfaat tiap komponen atau tiap lapisan dari penjernihan air ya. Kan setiap lapisan penjernihan air itu punya manfaat atau fungsinya masing-masing ya. Seperti biji kelor buat apa, tawas fungsinya buat apa, kaporit buat apa gitu ya. Arang dan batok itu untuk apa gitu ya. Jadi kalian harus tahu. Nah, serta alat-alat yang digunakan ya. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan penjernihan air alami. Harus tahu
dan juga bahan-bahan untuk membuat alat penjernih air ya, yang alami maupun yang buatan. Setelah penjernihan air, kita masuk kepada bab hewan harapan. Hewan harapan itu hewan yang dimana kita bisa ambil jasanya gitu ya. Jadi contohnya tuh seperti jangkrik. Jangkrik itu kan dia bisa diambil jasanya ya oleh kita sebagai apa? Sebagai pakan ternak. Seperti contohnya itu sebagai pakan burung gitu ya. Cacing tanah ya, kalian bisa baca di halaman 95. Ya. Jadi harus tahu fungsi-fungsi dari salah satu contohnya. Misalnya jangkrik buat apa, cacing tanah buat apa ya. Manfaat madu termasuk hewan harapan ya. Madu, udah gitu ulas sutra itu biasanya kan digunakan untuk pembuatan benang sutra ya. Itu diambil dari kokon itu kayak kepompong ya. Jadi jangan ada yang tanya lagi kokon itu apa gitu ya. Setelah hewan harapan, kita masuk kepada bab ini ya, bab pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian ya. Di nomor 32. Nah, di sini lebih kepada olahan serealia ya. Serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Olahannya ada yang berupa pipih tebal atau tipis, ada juga yang bulir ya, dan ada juga butiran halus. Butiran halus itu seperti tepung gitu ya. Pokoknya berupa tepung-tepungan itu halus ya masuknya. Kalau bulir-bulir itu seperti biji-bijian. Contohnya itu jasuke. Jasuke itu termasuk olahan dari jagung serealia ya masuknya. Jadi di sini kalian harus tahu contoh dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian ya. Serta pengolahan, contoh pengolahannya ya dalam pembuatannya. Nah, dalam pengolahan itu juga ada beberapa jenis ya. Ada yang pengolahan secara fisik atau fisika gitu ya. Ada juga ada yang secara biologis ya. Kalau fisika itu lebih kepada kayak pengeringan gitu ya. Tapi jika biologis itu biasanya seperti fermentasi gitu ya, yang menggunakan peragian atau enzim gitu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa dijelaskan. Jangan lupa belajar dan persiapan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.